Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Cakri Miller akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Cakri, silakan. Ya, terima kasih Poppy dan pemirsa. Revitalisasi sawah menjadi pilihan dalam membangun lumbung pangan karena biaya mencetak sawah baru. Untuk membuka sawah baru di lahan lumbung pangan juga otomatis akan menggerakkan sektor pertanian. Tak hanya masih menjadi penyerap terbesar tenaga kerja di Indonesia, sektor pertanian juga menjadi satu dari 3 pilar PDB berdasarkan lapangan usaha. Kita lihat grafis yang telah informasi yang telah kita kumpulkan di sini. Kita lihat dari food estate, di mana food estate yang direncanakan akan mulai dilakukan, proyeknya dimulai pada 2021 yang berlokasi di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas, memiliki potensial lahan seluas 165.000 hektar. Biaya rehabilitasi sawah diperkirakan 8-9 juta rupiah per hektar dan biaya untuk membuka sawah baru yang tadi dikatakan bisa lebih kecil 30 juta rupiah per hektar. Selanjutnya kita lihat dari penyerapan tenaga kerja yang tadi dikatakan petani adalah atau pertanian selama ini yang menyerap tenaga kerja paling besar. Kita lihat di sini dari jumlah penduduk yang bekerja per Februari 2020 ada sebanyak 131,03 juta orang, di mana pertanian dengan serapan yang paling besar sebanyak 29,04%, di sektor perdagangan 18,63%, di sektor industri pengolahan sebesar 14,09% dan akomodasi dan mamin sebanyak 6,83%. Berikutnya kita lihat untuk PDB pertanian. Ya, kita lihat di sini struktur PDB Indonesia dilihat dari sejumlah sektor. Diawali dari sektor industri yang paling besar memberikan PDB bagi Indonesia. Kita lihat di sini ada 19,98%, perdagangan 13,20%, pertanian 12,84%, dan konstruksi 10,70%. Lalu kalau kita lihat pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun, kita di sini ada data dari 2018 hingga 2020. Di kuartal 1 2018, PDB kita lihat di sektor pertanian 3,35%, mengalami kenaikan 4,70%. Lalu di 2018 sampai 2019, ini kita lihat ada mengalami penurunan, bahkan penurunan drastis terjadi di kuartal 1 di tahun 2019, di mana pertumbuhan PDB di sektor pertanian hanya mencapai 1,82%. Namun tiba-tiba melesat naik di kuartal 2 2019 di sini mencapai 5,33%, mengalami kemerosotan kembali di kuartal 3 2019, naik tipis dan mengalami penurunan kembali di kuartal 1 2020 yang hanya 0,02%. Dan berikutnya kita lihat untuk produksi padi di Indonesia. Nah, dari 2018 hingga 2019 kita memiliki datanya. Ini sebenarnya secara keseluruhan mengalami penurunan. Untuk luas panen secara hektar ada 11,38 juta hektar di 2018, menurun 10,67 juta hektar di 2019. Lalu dari segi produktivitasnya menghasilkan 52,03 kuintal per hektar di 2019, mengalami penurunan menjadi 51,14 kuintal per hektar. Dan terkait produksinya kita lihat di sini 2018 59,2 juta ton untuk produksi pertanian kita untuk padi. Sementara di 2019 juga mengalami penurunan 54,6 juta ton untuk produksi padi Indonesia. Ya, demikian Poppy data-data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Cakri, terima kasih untuk informasinya. Kita lanjutkan perbincangan. Prof Dwi, kita lihat 165.000 hektar ini kan bukan jumlah yang sedikit sebenarnya. Sementara kalau kita lihat tadi volume padi, produksi padi kita terus menurun begitu dari tahun 2018 ke 2019 dan 2020 tadi Prof Dwi bilang ini akan turun lagi gitu karena kondisi pandemi juga. Masalahnya apa sih sebenarnya yang terjadi dengan sumber daya alam Indonesia atau dari sisi lahan atau seperti apa? Ya, tadi Mas Ono sudah menyampaikan juga bahwa sawah terbaik ini kan ada di Pulau Jawa. Sedangkan konversi lahan sawah ke non sawah ini kan relatif pesat di Pulau Jawa. Boleh jadi itu 1 hektar lahan sawah di
Jawa itu harus tergantikan sekitar 3-4 kali luasan lahan kalau kita bicara di luar Jawa, atau bahkan lebih, bisa sampai 5 kali. Karena kemarin waktu kami ke Kalteng itu produksi rata-rata di kisaran 3. Di sini 3 ton gabah kering panen per hektar. Di Jawa ini sekitar 6,5 gabah kering panen. Kalau dikonversi jadi gabah kering giling yang tadi datanya sekitar 5,1. Jadi itu. Jadi apa yang hilang di Jawa ini harus digantikan 3-4 kali lipat di luar Jawa. Nah, sudah barang tentu untuk melakukan itu kan bukan hal yang mudah. Dan sekarang ini ada program pemerintah mau mengembangkan kembali lahan sawah yang sekarang ini ada di Kalteng yang dulu jaringan infrastrukturnya sudah dibangun. Lalu bagaimana kita bicara di 165, memang 165 ini wilayah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Nah, dari 165 tersebut itu ada 28.000 kira-kira, 165.000 ada 28.000 yang irigasinya relatif masih baik. Dalam arti pernah dibangun jaringan irigasi di sana. Nah, tapi kalau itu dilacak lagi ke bawah lagi, kemungkinan yang betul-betul bisa kita kembangkan boleh jadi hanya beberapa ribu. Jadi untuk itu saya sebenarnya mengusulkan juga dalam membangun bekas gambut 1 juta hektar ini, kita pilih spot-spot tertentu saja yang kita asumsikan sebagai titik akupunktur untuk seluruh wilayah tersebut. Kita lebih baik fokus ke 28.000 hektar tersebut, lalu kita coba cari titik-titik akupunkturnya di mana di sana. Dan dia harus memenuhi 4 persyaratan utama, Mbak. Kegagalan hampir seluruh food estate yang kita lakukan 25 tahun ini itu mengabaikan 4 hal utama. Ya, apa 4 pilar. Pilar pertama itu apa, Mbak? Itu kelayakan agroklimat dan tanah. Dalam arti itu harus dipenuhi dulu bahwa wilayah tersebut memang cocok untuk tanaman yang akan kita budidayakan, dalam hal ini padi kan ya. Itu. Jadi persyaratan tanah dan agroklimat ini harus kita penuhi lebih dahulu. Lalu yang kedua, ini persyaratan infrastruktur. Tadi Mas Ono sudah menyinggung terkait dengan infrastruktur pertanian di sana. Persoalan terbesar, Mbak, di wilayah Kalimantan Tengah adalah tata kelola air. Ketika kita tidak bisa mengelola air dengan baik, sudahlah, forget it, pasti gagal. Nah, jadi persyaratan infrastruktur ini tidak hanya persyaratan infrastruktur irigasi, tapi juga persyaratan infrastruktur jalan pertanian, transportasi, dan lain sebagainya kan. Jalan pertanian untuk apa? Supaya transport input maupun output yang dihasilkan nanti bisa berjalan lancar. Lalu persyaratan ketiga, Mbak, ini persyaratan teknologi dan budidaya. Nah, apakah ada varietas-varietas yang tahan terhadap cekaman lingkungan di sana? Kan? Apakah ada teknologi untuk mengendalikan tanah-tanah yang relatif, yang sebagian besar adalah tanah masam, ya bisa lah menggunakan kapur dan lain sebagainya. Apakah itu tersedia bahannya kan? Lalu pupuknya bagaimana? Lalu yang penting, yang amat sangat penting, yang di dalam pengalaman kami itu serangan organisme pengganggu tanaman. Itu luar biasa, Mbak. Nah, itu yang harus diingat. Yang keempat, ini persyaratan sosial ekonomi. Nah, ketika petani hanya mampu menghasilkan 3-4 ton per hektar, atau bahkan pengalaman kami selama ini di wilayah-wilayah rawa, itu bisa jatuh di bawah 2 atau bahkan di bawah 1. Maka forget it. Petani pasti akan meninggalkan lahan tersebut. Jadi itu. Lalu pengalaman yang sekarang ini ada, mulai muncul kebun-kebun sawit di sana. Kan itu. Dalam arti 4 pilar ini harus diperhatikan kita bersama ketika akan membangun suatu wilayah untuk pertanian pangan. Salah satu saja, Mbak, tidak memenuhi, forget it. Pasti gagal jawabannya. Pasti gagal jawabannya. Pasti gagal. Keempat itu satu saja tidak terpenuhi. Jadi empat-empatnya harus terpenuhi. Untuk itu tadi yang sekarang ini sedang kami rancang untuk wilayah tersebut, kami mau menemukan titik-titik akupunktur di mana. Di mana 4 persyaratan tersebut terpenuhi. Ketika 4 persyaratan tersebut terpenuhi, lalu titik akupunktur ini bisa melebar kiri kanan. Sehingga nanti 28.000 yang jaringan irigasinya masih relatif baik ini bisa tersambung. Itu harapan kami. Baik. Pak Ono, apakah saat ini sudah ada skema mungkin dari sisi grand design seperti yang tadi sempat diungkapkan oleh Prof. Dwi terkait dengan pembangunan food estate di sana? Sudahkah ini masuk ke DPR kemudian coba untuk dibahas dan didiskusikan secara serius ke depannya seperti apa? Ya, minggu kemarin itu ada isu yang cukup bikin heboh tuh, Mbak.
terkait dengan statement Presiden yang mungkin lupa beliau, ya, keterlibatan Kementerian Pertanian. Sehingga banyak juga media yang bertanya ke saya, kok kenapa Menteri Pertanian tidak dilibatkan? Nah, ternyata kan sebenarnya ketinggalan saja tuh. Intinya Kementerian Pertanian itu kan dilibatkan, karena bagaimana juga untuk menentukan lokasi, tadi daya dukung tanah, kelayakan tanah, agroklimat, itu kan perlu juga analisis yang di sana ya kewenangan dan memang bidangnya dari Kementerian Pertanian. Nah, sehingga ya tentunya saya sepakat tuh dengan Pak Andreas ya tidak harus 165.000 itu juga berjalan semua, harus dipilih karena tidak mudah. Misalnya gini, terkait dengan infrastruktur. Kebetulan tadi pagi saya bersama dengan Direktur Irigasi dari Kementerian PUPR berkunjung ke Indramayu. Indramayu itu kabupaten di Jawa Barat yang merupakan lumbung padi di Jawa Barat yang produksi setiap tahunnya hampir 2 juta ton. Setiap musim kemarau ada 3 kecamatan atau 3 sampai 5 kecamatan yang selalu kekeringan. Karena apa? Setelah dioperasikannya Waduk Jati ke Depot, airnya tidak sampai mengalir ke ujung gitu kan. Karena apa? Karena rusaknya saluran irigasi tersier, sekunder, adanya penyempitan, adanya pendangkalan. Nah, sehingga perlu juga kan peran pemerintah bagaimana memastikan walaupun sudah ada bendungan yang besar, ada embung, ada waduk gitu kan, bagaimana saluran di bawahnya itu lancar kan itu. Nah, ini di Pulau Jawa pun masih ada problem seperti itu. Untuk Indramayu dengan potensi yang sangat besar, ya produksi padinya juga masih ada kendala itu. Tapi ya insya Allah, gitu kan, kalau ini benar-benar kita lakukan, ini bisa kita atasi. Nah, sehingga tadi yang disampaikan Pak Andreas juga sama gitu kan, pada saat Pak Jokowi di awal-awal menjabat bahwa irigasi kerusakannya 40%, ya kan, dalam keadaan rusak, ya termasuk mungkin di lokasi itu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan teknologi budidaya. Misalnya benih. Prof, saya cek ke Sukamandi. Jadi yang khusus benih yang cocok untuk lahan rawa dengan kadar keasaman yang tinggi, itu namanya varietas Impara. Nah, stok padi induk di Sukamandi itu hanya 200 kg. Gitu kan, bagaimana bisa memenuhi kan gitu. Nah, sehingga kan perlu juga gitu kan, bagaimana nih benih yang cocok untuk di sana selain Impara apalagi gitu kan. Nah, berarti itu kan harus disiapkan dan itu tidak mudah juga gitu kan. Bagaimana misalnya dengan program Kementerian Pertanian ada program misalnya Desa Mandiri Benih. Bagaimana dari desa-desa yang fokus tuh untuk menghasilkan benih gitu kan, dan salah satunya ya tadi Impara itu yang cocok untuk lahan rawa dan lahan gambut. Nah, terus terkait dengan sosial ekonomi, ya terkait dengan sosial, ya tadi bagaimana konversi lahan ya di Pulau Jawa. Kenapa petani ini menjual lahannya? Karena kan dianggap menjadi petani tidak menguntungkan. Ya kan, kalau kita rata-ratakan misalnya petani dengan sewa lahan, karena banyak petani gurem yang tidak punya lahan gitu kan, saya hitung per bulan itu mereka paling rata-rata mendapatkan penghasilan 1,2 sampai 1,5 juta rupiah saja per bulan. Berarti kan petani kita itu mayoritas adalah penduduk miskin. Nah, sehingga pada saat mereka diperhadapkan dengan usahanya yang tidak menghasilkan, ya simpelnya ya tadi udah dijual saja. Yang kedua, tidak ada regenerasi, ya kan? Mana ada anak muda yang ingin jadi petani saat ini? Nah, tentunya dari permasalahan itu kita perlu misalnya terkait dengan undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Undang-undangnya sudah ada, tapi belum terintegrasi dengan perda, misalnya perda terkait dengan rencana tata ruang, ya, atau perda yang turunan langsung terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Di beberapa negara yang sudah maju, sudah ada undang-undang seperti itu. Apa yang menjadi poin misalnya terkait dengan undang-undang itu? Ada proteksi dari pemerintah terhadap petani, bagaimana subsidi pupuknya lancar, bagaimana airnya tersedia, bagaimana pasca panennya juga dikurusin, terkait dengan distribusi, terkait dengan pada akhirnya keuntungan pun bisa besar gitu kan.
Dan ada misalnya terkait dengan insentif-insentif lain, misalnya bagaimana regenerasi itu bisa berjalan, misalnya anak petani itu bisa dibeasiswakan untuk kuliah di pertanian, tapi mempunyai kewajiban tuh. Untuk apa? Melanjutkan usaha orang tuanya menjadi petani. Nah, di kita kan belum ada. Nah, sehingga menurut saya, pada saat bicara 165.000 hektar lahan di Kalimantan Tengah, ya tadi saya di awal, petaninya ada nggak? Mampu nggak mereka? Butuh berapa lama untuk memberikan pelatihan pendidikan kepada mereka? Nah, itu pertanyaan besar kan itu. Nah, saya yakin pemerintah belum siap kalau untuk 165.000 hektar. Ya saya sepakat dengan Prof. Dwi itu, ya parsial saja gitu kan. Dan kita ya bicaranya dengan kondisi yang saat ini ada yang harus kita sadari. Paling tidak tadi pemerintah sudah semakin jujur terkait dengan tadi data pertanian, data produksi sudah semakin baik. Baik, itu berita baiknya. Data pertanian, data produksi harusnya sudah semakin baik ya. Melepaskan pesimisme itu, semoga ini nanti kita bisa bahas lagi secara positif ke depan tentang cita-cita rakyat Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia. Tetaplah bersama.